Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih setia mengikuti Khazanah Timur Tengah ini. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Kang Pandu. Nah, baik Kang, tadi pertanyaannya kan ada sesuatu yang istimewa dengan bangsa Perancis ini. Mesir ini bangsa yang hebat, di mana di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Masjidil Aqsa waktu itu. Betul. Kemudian juga di bawah kepemimpinan dinasti Mamluk, dalam perang Ain Jalut berhasil mengalahkan bangsa Mongol. Itu abad ke-12, abad ke-15. Tapi abad ke-18, 3 abad setelahnya, di akhirnya hanya dalam waktu 3 tahun kalah dengan Prancis. Waktu itu Mesir di bawah kepemimpinan kekhilafan Utsmaniyah ya. Nah, Kang Pandu bagaimana? Ada pendapat? Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Jadi sebenarnya kurun waktu yang begitu cepat bagi Perancis untuk menaklukkan Mamluk dan akhirnya bisa menguasai Mesir, itu menurut saya pribadi adalah karena memang pada saat itu Perancis membawa sebuah konsep. Pada saat itu di Perancis sedang terjadi Renaissance, Ya. revolusi industri. Nah, tawaran ini yang menarik. Jadi tawaran Renaissance ini siapapun orang Perancis yang inovasi ke beberapa negara, itu tawarannya tawaran yang menarik. Semua orang sangat penasaran Perancis membawa apa sih perkembangan ilmu pengetahuannya. Dan saat itu keadaan di Mesir sedang keadaan dalam mengalami kelemahan dan kemunduran pendidikan di Mesir saat itu. Nah, jadi disitulah gayung bersambut tentunya. Bagaimana pemerintahan Mesir, tokoh pembaharunya termasuk Muhammad Abduh tadi, tidak begitu lama mempertimbangkan tentang tawaran yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Tawaran dalam artian apa? Karena Napoleon membawa dengan rombongan khususnya dalam ilmuwan itu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Kenapa kurun tahun yang begitu lama Mesir berhasil ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kok Napoleon Bonaparte hanya bisa menaklukkan Mesir dalam waktu yang sangat cepat, yaitu 3 tahun. Iya. Ini ada perbedaan. Betul. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu mulai memasuki sebuah negara yang memang negara tersebut keadaannya belum begitu melek terhadap ilmu pengetahuan, tentu sangat disambut baik. Yang kedua adalah faktor penguasa saat itu penting. Yang ketiga, tokoh-tokoh pembaharunya welcome gak sih dengan invasi yang dibawa oleh Napoleon itu. Nah, seperti itu mungkin Mas Ibrahim. Baik, Mesir ini kan berpengaruh besar juga terhadap tradisi pendidikan Islam di Nusantara. Tentu ada transmisi ilmu pengetahuan ya dari Al-Azhar sampai di Nusantara waktu itu, Indonesia saat ini. Bahkan sekarang kondisi saat ini menurut KBRI itu ada lebih dari 7.000 mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Universitas Al-Azhar. Ini data tahun 2019. Bagaimana sejarahnya Kang? Betul. Bisa sampai ke Indonesia ini? Tidak sedikit alumni Al-Azhar yang memang memiliki peran di tanah air. Dan Mesir ini dipertimbangkan, alumni Al-Azhar ini menjadi pertimbangan. Dipertimbangkan dalam artian kualitasnya tentunya. Al-Azhar punya sebuah konsep yang menarik dan itu relevan untuk Indonesia saat ini dan seterusnya. Saya berpikir seperti itu. Jadi konsep moderasi dan konsep toleransi itu dua konsep Al-Azhar yang sangat relevan dan itu menarik. Kenapa moderasi? Pendidikan di Al-Azhar ini sangat modern tentunya. Nah, kita lihat bagaimana lulusan alumni Al-Azhar ini sebagai agen-agen Islam wasatiyah atau agen-agen Islam moderat. Yang kedua konsep toleransinya. Kalau kita melihat peran Al-Azharnya, Grand Sheikh Al-Azharnya itu juga memang sering mengadakan silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama dunia bahkan. Nah, toleransi untuk kedamaian alam semesta. Nah, ini yang menarik Al-Azhar sehingga menjadi tempat tujuan santri-santri atau mahasiswa-mahasiswa tanah air untuk belajar ke sana. Dan memang pemerintah kita pun memberikan fasilitas berupa beasiswa. Itu jadi Al-Azhar ini merupakan perguruan tinggi di modern ini yang terus melahirkan alumni-alumni yang memiliki pemikiran moderat dan itu sedang digencarkannya oleh pemerintah kita. Di Kementerian Agama itu beberapa hari yang lalu kami mengikuti webinar nasional justru pembahasan lebih kepada Islam moderat atau Islam wasatiyah.
bagaimana Islam menjadi umat penengah yang tidak terlalu ekstremis atau fundamentalis atau liberalis, tapi justru menjadi merangkul dan perekat umat. Kendati pun dalam Islam banyak alirannya. Nah, jadi seperti itu Mas Ibrahim. Termasuk peran penting Tuan Guru Bajang atau Haji Muhammad Zainul Majdi ya, sebagai beliau sebagai ketua OIAA. Ya. Nah, TGB juga tentunya memiliki peran karena sekarang beliau menjadi ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia ya. Nah, jadi pesan-pesan apa saja yang dibawa oleh TGB untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, kemudian pemahaman yang wasatiyah atau yang moderat seperti itu. Justru itu menjadikan umat itu tidak terlalu ekstrim, fundamental, tapi berpikirannya moderat. Itu yang menarik sebenarnya. Memang ada beberapa pesantren di Indonesia yang sintesa pendidikannya berkiblat ke Al-Azhar juga. Okay, salah satunya Pondok Modern Gontor. Ya. Nah, Gontor itu memang mengambil sintesa pendidikan dari Al-Azhar tapi dalam bidang wakafnya sebenarnya. Wakafnya. Okay. Ya, jadi seperti itu Mas Ibrahim. Baik, saya juga pernah mendengar kata-kata mutiara dari seorang ilmuwan Mesir bahwa mungkin nanti Kang Pandu bisa lebih menjelaskan. Saya menemukan Islam di Barat, tapi justru tidak menemukan Islam di Mesir. Itu kira-kira pemaknaannya bagaimana Kang Pandu? Okay. Itu Muhammad Abduh ya? Ya, itu terlalu berlebihan menurut saya. Jadi kita jangan terjebak oleh kalimat seperti itu juga sebenarnya. Tidak menemukan Islam di Mesir. Kenapa demikian? Toleransinya yang sangat tinggi. Saya melihat di Mesir itu sangat toleran sekali. Dan kalau perlu Indonesia belajar ke Mesir dalam hal toleransi. Ada sebuah istilah qabul al-akhir. Qabul al-akhir itu menerima yang lain tanpa melihat ras, kemudian agama, suku atau apapun. Jadi hidupnya toleran itu benar-benar toleran, yang saya lihat seperti itu. Sangat tinggi. Karena mereka sudah mulai terbuka, ilmu pengetahuan sudah lebih awal ada, jadi mudah untuk menerima perbedaan itu. Baik, jadi meskipun tercerahkan dengan pemikiran Barat, tapi tetap bisa mempertahankan jati diri keislamannya. Kurang lebih seperti itu ya, sebagai negara mayoritas Muslim di Timur Tengah, Mesir itu, begitu ya Kang Pandu? Ya, betul. Baik, pemirsa yang berbahagia, terima kasih telah mengikuti Khazanah Timur Tengah ini. Dan telah menyimak acara sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.